Oke teman-teman, selamat datang. Kali ini aku sedang mencoba membuat workflow versiku sendiri, yang ku customisasi sendiri, yang ku personalisasi sendiri. Awalnya tuh kayak masih bergantung ke template tertentu yang ada di Notion, ya tapi aku rasa templatenya nggak terlalu cocok buatku, sehingga aku akhirnya harus mencoba untuk membuatnya merasa lebih personal gitu. Ini kan workflowku kan ada banyak, ini ada final thesis khusus untuk tugas akhirku, ini ada marginalia, platform yang mau aku kembangkan, lalu ada habit tracker, lalu ada to do list gitu, biasalah. Nah, sebenarnya yang aku personalisasi dan aku customisasi sendiri itu masih di notes ya, note taking. Jadi segala apapun catatan-catatan di kehidupanku sekarang ini yang aku kerjakan, aku masukin sini. Makanya namanya central notes gitu. Jadi semua catatan apapun itu masuk ke sini gitu. Bikin central notes. Apa aja sih yang aku coba kembangkan? Jadi di sini tuh kayak ada banyak ya, aku bagi catatan-catatannya tuh ke dalam 5 kriteria gitu. Ada note taking courses, ini khusus untuk catatan-catatan untuk aku belajar kursus-kursus tertentu yang ada di online gitu ya, untuk mengembangkan skill baru lah, mengakuisisi skill baru ya. Terus di sini juga ada books reading journal. Kadang-kadang aku membaca buku dan aku tidak ingin apa yang aku baca hilang begitu aja, makanya aku catat di sini. Kebetulan di sini ada ngaji buku. Ini lagi membaca jurnal Prisma. Kebetulan ini adalah membaca bersama-sama ya, berjamaah gitu, bersama dengan kawan-kawan di organisasi namanya FNKSDA gitu. Jadi segala macam hal-hal yang aku dapatkan di diskusi tersebut, di ngaji tersebut, aku masukin ke dalam sini gitu. Lalu di sini kebetulan aku lagi sedang ingin membaca bukunya Pramudia Nantatur yang Arus Balik. Kebetulan udah lama banget aku baca Pram itu, sejak dari SMA dulu ya. Jadi udah selesai tetralogi, pengen baca-baca Arus Balik, soalnya di diskusi-diskusi itu selalu dibahas Arus Balik itu juga tidak kalah pentingnya dengan buku-buku, dengan novel-novelnya Pram, seperti tetralogi Pulau Buru dan lain-lain gitu. Terus di sini juga ada Masters Program dan LPDP Scholarship Notes. Jadi dalam rangka mempersiapkan setelah lulus aku akan kemana. Jadi aku mempersiapkan ya, walaupun memang sekarang masih dalam tahap apa masih dalam tahap pengerjaan skripsi ya teman-teman. Tapi ya tidak ada salahnya kita nyicil satu persatu untuk mempersiapkan master program kita atau selanjutnya akan kemana gitu. Semoga aja bersih. Nah, selanjutnya juga ada private reflective journal. Ada jadi kayak jurnal refleksiku. Kalau ada apa-apa aku biasanya catat di sini, dan kebetulan masih 2 ya teman-teman ya. Karena malas sekali dalam menulis, jadi ya sesukanya aja, nulis mah kapanpun dan lain-lain gitu. Terus yang terakhir ada random notes. Di apapun itu catatan-catatan yang menurut saya penting atau saya tidak ingin melupakannya begitu aja, aku biasanya catat di sini gitu. Ide-ide baru kah, atau inspirasi kah, atau catatan belanja kah, atau aku harus ngomong ini ke orang ini kah, atau aku harus kesini bulan ini, segala macam aku biasanya catat di sini. Itu ya teman-teman. Nah, ini kayak aku suka banget sih dengan customisasinya, dengan formatnya gitu ya. Ini apalagi aku suka kayak yang note takingku tuh kayak ada semacam kalimat-kalimat yang positive vibes gitu ya. Kayak contoh ini, tempat semua proses belajarku tercatat dari kuliah, bacaan hingga mimpi-mimpi besar gitu. Terus milestoneku adalah perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama gitu. Ini selalu menjadi sloganku, karena percuma kalau kita tetap terus mimpi-mimpi kita besar tapi kita tidak memulainya, meskipun itu hal-hal terkecil gitu ya, palingan kita akan di situ-situ aja, tidak akan berkembang gitu. Nah, di sini tuh ada table of content di daftar isi, dan ini add note ya. Ini kalau misalkan aku klik ini, nanti tuh keluar di sini baru gitu, di courses ini keluar baru. Terus kalau aku klik ini books read gitu, terus nah ini keluar yang baru gitu. Jadi benar-benar satu klik langsung bisa nulis, satu klik langsung bisa nulis, begitupun seterusnya. Kayak gitu ya teman-teman. Lalu mari kita coba buka satu persatu ya. Ini di
bagian noteku yang membahas yang aku tulis kursus-kursusku. Dan di sini aku sedang mempelajari bahasa Inggris. Mari kita buka saja yang bahasa Inggris. Nah, ini teman-teman ya. Catatannya ini ada 4 catatan. Biasanya kalau aku setelah belajar aku catat-catat di sini biar kemudian bisa aku ulang kapanpun gitu. Ini selanjutnya juga sama catatan-catatannya kayak gitu. Lalu yang menarik tuh ini, karena ini saya membuatnya totalitas ya, yang ngaji buku ini. Soalnya kemarin saya presentasi gitu. Nah, ini salah satu catatan bacaanku yang saya buatnya tuh niat banget ya. Ini kayak, nah ini marginalia ke bawah. Ini gila banget aku membuatnya 1 malaman ya. Jadi gini hasilnya. Begitupun dengan catatan-catatan selanjutnya mungkin akan seperti ini juga. Kayak gitu teman-teman ya. Sedikit banyaknya. Well, happy banget sih bisa membuat workflow sendiri di Notion, karena dari kemarin-kemarin tuh sebenarnya masih belajar-belajar aja, tapi sekarang udah bisa menyusun-nyusun kayak gini udah happy banget sih gitu ya. Terus note taking courses ini ada di setiap note pasti ada kata-kata di bawahnya yang menggambarkan notes ini, yang mendeskripsikan note ini. Kayak note taking courses biasa kayak belajar tidak berhenti di ruang kelas. Ini adalah ruang digital di mana aku mencoba mengakui sisi keterampilan baru untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Lalu ini ada books reading, setiap halaman yang aku baca adalah percakapan dengan pikiran besar. Catatan ini adalah bekalku membangun kerangka berpikir, mentransformasi diri menjadi seorang intelektual yang terus-menerus belajar tanpa henti. Terus ke bawahnya juga sama dan lain-lain. Oke teman-teman, kedepannya mungkin aku akan mempersonalisasi workflow-workflowku yang lain ya, kayak final thesis ini aku pengen mempersonalisasi juga, marginalia juga akan kupersonalisasi, ini semuanya lah gitu. Dan akan masih ku tambah ya di sini. Kayak tambah misalkan financial tracking gitu, misalkan kayak aku pengen ngatur keuanganku karena keuanganku tidak teratur banget, cuman satu-satu aja. Dengan note taking ini saja saya sudah happy sekali. Terima kasih teman-teman, itu aja reviewnya. Semoga semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin kita bisa mensyukuri atas apa yang kita lalui dalam hari-hari kita. Salah satunya adalah dengan kemudian kita tidak lupa apa yang hari-hari kita lakukan. Makanya kita perlu adanya catatan-catatan gitu, agar kemudian setiap hari kita nggak merasa sia-sia gitu. Terima kasih teman-teman, gitu saja ya.